Kadang, cinta datang dari arah yang tidak kita duga. Bukan tentang usia, bukan tentang status, tapi tentang dua hati yang saling menemukan. Ujang adalah seorang pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat. Usianya baru 25 tahun, dengan tubuh tinggi kekar hasil dari bertahun-tahun membantu orang tuanya bertani. Wajahnya polos, penuh ketulusan khas anak kampung yang belum banyak terpapar kerasnya dunia luar. Cita-citanya sederhana, bekerja di kota, mengumpulkan uang sebanyak mungkin, lalu pulang membangun rumah untuk orang tuanya yang sudah mulai menua. Awal tahun itu, Ujang memutuskan merantau ke kota besar. Modalnya tak banyak, hanya selembar ijazah sekolah menengah pertama dan keberanian yang ia kumpulkan dari doa ibunya. Di kota, ia diterima bekerja sebagai buruh bangunan. Gajinya tak seberapa, namun cukup untuk hidup hemat dan mengirim sebagian kecil ke kampung. Karena gaji yang pas-pasan, Ujang mencari tempat tinggal yang murah. Lewat rekomendasi rekan kerjanya, ia menemukan sebuah rumah kos sederhana di gang kecil dekat proyek tempat ia bekerja. Rumah kos itu milik seorang wanita bernama Burini, seorang janda berumur 40 tahun yang dikenal baik hati di lingkungan itu. Rumah kos Burini tidak mewah. Dindingnya dari bata merah tanpa plester. Lantainya masih semen kasar. Namun suasananya bersih, nyaman, dan terasa seperti rumah. Ada 6 kamar yang berjejer rapi, sebuah ruang tamu kecil, dan dapur bersama di belakang. Setiap pagi, aroma masakan sederhana dari dapur Burini menguar ke seluruh rumah, membuat para penghuni merasa seperti di rumah sendiri. Bagi Ujang yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua, keramahan Burini terasa sangat menenangkan. Ibu kos itu memperlakukan semua penghuni kos seperti anak sendiri, mengingatkan makan, menegur kalau lupa membersihkan kamar, bahkan sesekali membawakan teh hangat di sore hari. Senyum lembut Burini dan sikapnya yang penuh perhatian membuat rumah kos kecil itu menjadi tempat pulang yang nyaman di tengah kerasnya hidup di kota. Hari-hari Ujang diisi dengan kerja keras di proyek bangunan. Ia bangun sebelum fajar, berjalan kaki ke lokasi kerja, dan pulang menjelang maghrib dengan badan penuh debu dan keringat. Namun tiap kali membuka pintu kos, melihat Burini duduk di teras sambil menyiram bunga atau sekadar menonton televisi, rasa lelah Ujang seolah luruh. Ada ketulusan yang memancar dari Burini, ketulusan yang mulai mengisi kekosongan hati Ujang tanpa ia sadari. Di awal pertemuan mereka, hubungan Ujang dan Burini tak lebih dari sekadar ibu kos dan anak kos. Namun, benih kecil kehangatan itu sudah mulai tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Hari-hari Ujang di rumah kos berlalu dalam ritme yang tenang dan sederhana. Rumah kos milik Burini dihuni oleh beberapa perantau muda seperti dirinya. Ada Rudi, sopir ojek online, Andi, pegawai minimarket, dan 2 mahasiswa dari kampus swasta terdekat. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing, dan kehidupan di rumah kos berjalan dalam harmoni yang nyaris tanpa gesekan. Burini, sebagai pemilik rumah, menjaga suasana kos seperti seorang ibu menjaga anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyapu halaman dan mengepel lantai rumah. Kadang-kadang, aroma masakan sederhana seperti nasi goreng, sayur asem, atau tempe goreng tercium dari dapur, membuat penghuni kos merasa disambut dengan kehangatan saat mereka bersiap menjalani hari. Ujang yang pendiam dan pemalu, awalnya hanya membalas sapaan Burini dengan senyuman atau anggukan kecil. Namun seiring waktu, perlahan-lahan ia mulai membuka diri. Sore hari sepulang kerja, Ujang sering duduk di bangku panjang di teras depan, melepaskan penat sambil menonton Burini menyiram tanaman atau merapikan bunga di pot-pot sederhana. Kadang-kadang mereka bertukar obrolan ringan, tentang cuaca, tentang harga bahan pokok yang naik, atau sekadar membahas tanaman yang layu. Suasana rumah kos itu jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di malam hari, setelah para penghuni kos kembali ke kamar masing-masing, rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara televisi dari ruang tamu yang kadang diputar Burini, atau suara sendok beradu dengan piring saat ia makan malam sendiri. Hubungan Ujang dan Burini lambat laun menjadi lebih akrab, tanpa disadari oleh keduanya. Di saat penghuni kos lain sibuk dengan dunia mereka sendiri, Ujang sering menjadi satu-satunya yang menawarkan bantuan kepada Burini, entah itu memperbaiki pintu kamar yang macet, mengangkat galon air,
atau sekadar menemani belanja ke warung dekat rumah. Bu Rini sendiri, dalam kesendiriannya, menemukan kenyamanan dalam kehadiran Ujang. Anak muda itu mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih muda bersama mendiang suaminya. Masa di mana kehidupan terasa sederhana, namun penuh dengan kasih sayang. Ada momen-momen kecil yang semakin mempererat kedekatan mereka. Seperti saat Ujang tanpa diminta membantu Bu Rini memindahkan pot besar yang terlalu berat. Atau ketika Bu Rini melihat baju kerja Ujang yang basah kuyup karena hujan, diam-diam menjemur dan menyetrikakannya. Mereka tidak banyak bicara tentang perasaan, tapi perhatian itu hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang tulus. Bagi Ujang, rumah kos itu lebih dari sekadar tempat tidur murah. Ia menemukan secercah rasa, rumah, yang mulai hilang sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Ia merasa dihargai, diterima, dan, walau tanpa kata-kata, disayangi. Sedangkan bagi Bu Rini, Ujang hadir seperti mata air di tengah gurun sunyi kehidupannya. Ada tawa yang jarang lagi terdengar. Ada semangat baru yang perlahan tumbuh dalam hatinya yang sudah lama membeku dalam sepi. Mereka mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tetapi dunia kecil di rumah kos itu telah membangun jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dua jiwa yang kesepian. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana di rumah kos Bu Rini berubah drastis. Sejak seminggu sebelum Lebaran, para penghuni kos sudah mulai sibuk dengan persiapan mudik. Ada yang mulai berkemas, membeli oleh-oleh, hingga sibuk mengabari keluarga di kampung halaman. Suara tawa, obrolan seru, dan suara koper diseret memenuhi lorong-lorong rumah kos yang biasanya sepi. Bu Rini, seperti seorang ibu sendiri bagi anak-anak kosnya, ikut membantu. Ia mengingatkan siapa saja yang mudik untuk tidak lupa mematikan listrik kamar, mengecek pintu, dan menitipkan kunci kamar padanya. Wajahnya ramah, sabar melayani satu persatu kepergian mereka. Sementara itu, Ujang hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia sesekali tersenyum melihat keramaian itu, tapi di dalam hatinya ada rasa sepi yang mulai merayap. Ia tidak punya cukup uang untuk mudik. Gaji dari kerja bangunan di kota ini hanya cukup untuk bayar kos, makan, dan sedikit ditabung. Ongkos pulang ke desa terlalu mahal untuk kantongnya saat ini. Saat hari terakhir Ramadan tiba, rumah kos yang biasanya ramai kini mulai kosong. Satu persatu, kamar-kamar yang dulunya terang mulai gelap. Suara musik, tawa, dan hiruk-pikuk menghilang. Yang tersisa hanya keheningan, ditemani suara kipas angin tua yang berderit pelan di lorong. Ujang duduk di teras kos sambil menatap langit senja. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam buatan sendiri. Ia menarik napas panjang. Rasa rindu pada keluarga di kampung membuat dadanya sesak. Tapi ia menahannya. Ia tahu harus kuat. Bu Rini memperhatikan Ujang dari balik jendela dapur. Ada rasa iba yang menyelinap di hatinya. Ia tahu, Ujang anak baik, tidak banyak tingkah, rajin bekerja, dan selalu sopan. Melihatnya duduk sendirian di malam takbiran seperti itu membuat Bu Rini merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Saat malam takbiran tiba, gema takbir bergema di seluruh penjuru kota. Tapi di rumah kos itu, hanya ada dua orang, Ujang dan Bu Rini. Lampu-lampu jalanan temaram menemani keheningan malam mereka. Bu Rini keluar dari dapur, membawa 2 piring ketupat sayur sederhana. "Jang sini, makan bareng Bu Rini. Masa malam takbiran sendirian," katanya, suaranya hangat. Ujang tersenyum kecil. Rasa haru menyelubungi hatinya. Ia berdiri dan menghampiri Bu Rini. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang makan kecil rumah kos, menikmati ketupat sederhana sambil berbagi cerita ringan tentang kampung halaman masing-masing. Di tengah kesunyian malam Lebaran, Ujang merasa sedikit lebih hangat. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam Lebaran itu menjadi titik balik hubungan Ujang dan Bu Rini. Setelah makan ketupat bersama, suasana di antara mereka terasa lebih hangat, lebih akrab. Biasanya, Ujang hanya berbicara seperlunya dengan Bu Rini, sekadar soal urusan kos atau basa-basi ringan. Tapi malam itu, tanpa sadar mereka berbagi banyak cerita, tentang keluarga, tentang impian,
bahkan tentang kesepian yang sama-sama mereka rasakan. Bu Rini bercerita tentang kehidupannya setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Bagaimana ia membesarkan anak sematawayangnya yang kini sudah merantau, dan bagaimana ia menjaga rumah kos ini seorang diri untuk bertahan hidup. Suaranya sesekali bergetar, tapi ia tetap tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Ujang mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia merasa kagum. Wanita yang selama ini ia anggap hanya sekadar ibu kos, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Rasa hormatnya tumbuh semakin dalam, berubah perlahan menjadi rasa sayang yang sulit ia namai. Bu Rini juga memperhatikan Ujang dengan cara yang berbeda malam itu. Anak muda itu, dengan wajah polosnya, tampak begitu tulus dan bersih. Ada keteduhan di sorot matanya yang membuat Bu Rini merasa nyaman. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ditinggal suaminya. Saat malam semakin larut, suara takbir masih bergema di kejauhan. Angin malam yang sejuk membuat suasana semakin hening. Bu Rini bangkit berdiri, mengajak Ujang untuk duduk di ruang tamu kecil rumah kos. Di sana, mereka melanjutkan obrolan, kini lebih santai dan penuh tawa kecil. Ujang bercerita tentang kampungnya, tentang sawah hijau yang luas, tentang sungai tempat ia biasa memancing, tentang ibunya yang pandai membuat kue lebaran. Ceritanya sederhana, tapi Bu Rini mendengarkan dengan mata berbinar. Ia merasa seolah dibawa ke dunia Ujang yang hangat dan damai. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Bu Rini menyadari malam sudah terlalu larut, tapi entah kenapa ia enggan mengakhiri kebersamaan itu. Ia menatap Ujang, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang lama terkubur, kini perlahan hidup kembali. Ujang, yang biasanya kaku dan malu, malam itu merasa lebih berani. Mungkin karena suasana sepi, atau mungkin karena hatinya yang mulai berbicara lebih jujur. Dalam keheningan, tanpa banyak kata, kedekatan itu tumbuh alami, bukan lewat sentuhan, tapi lewat rasa yang tak kasat mata. Sebelum berpisah untuk tidur, Bu Rini menepuk ringan bahu Ujang. Sebuah sentuhan sederhana, tapi terasa dalam. Ujang menatapnya, membalas dengan senyum kecil yang penuh rasa hormat dan kasih. Malam itu, di rumah kos sederhana itu, lahir sebuah kedekatan yang tak terduga. Kedekatan dua hati yang selama ini sepi, kini mulai menemukan tempatnya masing-masing. Keduanya tidur di kamar masing-masing, tapi dalam hati mereka, sesuatu sudah berubah. Mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari arah hubungan ini, tapi yang jelas, dunia mereka yang tadinya sepi kini terasa sedikit lebih hidup oleh kehadiran satu sama lain. Beberapa hari setelah malam takbiran itu, suasana di rumah kos tetap sepi. Para penghuni lain belum kembali dari kampung, menyisakan hanya Ujang dan Bu Rini. Dalam kesunyian itu, hubungan mereka berkembang perlahan tapi pasti. Awalnya, semua terasa biasa. Ujang tetap membantu membersihkan halaman kos atau memperbaiki keran bocor tanpa diminta. Sementara Bu Rini tetap memperlakukan Ujang dengan kehangatan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mata mereka. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dua orang yang menyimpan rasa. Suatu sore, ketika Ujang membantu memperbaiki pintu dapur yang macet, Bu Rini berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan seksama. Ujang, yang biasanya canggung, merasa gugup. Jarak mereka terlalu dekat. Ia bisa mencium wangi sabun dari kulit Bu Rini. Aroma sederhana yang anehnya membuat hatinya berdegup lebih cepat. Ketika pintu akhirnya bisa diperbaiki, Bu Rini spontan bertepuk tangan kecil sambil tertawa manis. Wah, Ujang ini serba bisa ya. Kalau nggak ada kamu, Bu Rini bingung deh, katanya. Ujang hanya tersenyum malu. Tapi ketika ia memandang mata Bu Rini, ada percikan aneh di sana. Sebuah momen hening menyelimuti mereka. Perlahan, seolah tanpa dikomando, dunia di sekitar mereka menghilang. Yang ada hanya mereka berdua. Bu Rini menghela napas pelan. Lalu, dengan keberanian yang mengejutkan dirinya sendiri, ia menyentuh tangan Ujang yang penuh debu. Sentuhan itu ringan, hampir seperti bisikan. Tapi bagi Ujang, rasanya seperti aliran listrik yang menjalar dari kulit ke hatinya. Malam itu, hujan turun deras. Listrik sempat mati sebentar,
membuat rumah kos itu gelap gulita. Ujang yang berada di kamar merasa cemas dan keluar ke ruang tengah dengan membawa senter kecil. Di sana, ia bertemu Bu Rini yang juga ketakutan akan suara petir. Dalam gelap, hanya diterangi cahaya senter kecil, mereka saling mencari kehangatan. Bu Rini, yang selama ini tegar, tiba-tiba terlihat rapuh di mata Ujang. Tanpa banyak kata, ia mendekat, membiarkan Ujang memeluknya dalam kehangatan yang penuh rasa saling butuh. Pelukan itu, sederhana tapi dalam, menjadi awal hubungan rahasia mereka. Tak ada kata cinta yang diucapkan malam itu, tapi sentuhan lembut mereka, genggaman tangan yang erat, dan cara mereka saling menenangkan sudah cukup untuk berbicara banyak. Sejak malam itu, mereka saling memahami. Saat Ujang pulang kerja sore hari, Bu Rini sudah menyiapkan teh hangat untuknya. Kadang mereka duduk berdua di teras, berbagi cerita kecil, sesekali saling melempar pandang penuh arti. Semuanya terjadi diam-diam, penuh kerahasiaan. Mereka sadar, hubungan ini tak biasa. Perbedaan usia hampir 2 dekade, status Bu Rini sebagai janda, dan posisi Ujang sebagai penghuni kos membuat hubungan ini sangat rentan jika sampai diketahui orang lain. Namun, rasa yang tumbuh di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Di balik pintu-pintu tertutup rumah kos yang sepi itu, cinta mereka mekar, sunyi, diam, namun begitu hidup. Mereka menciptakan dunia kecil di antara hiruk-pikuk kota yang tak peduli. Dunia tempat dua hati yang kesepian menemukan pelabuhan satu sama lain, walau harus tetap bersembunyi dari dunia luar. Hari-hari setelah hubungan mereka berkembang menjadi lebih intim, hati Ujang dan Bu Rini mulai dilanda gelisah. Yang tadinya terasa alami dan indah, kini perlahan berubah menjadi beban pikiran. Setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan kos, mereka refleks berjaga-jaga, takut hubungan rahasia ini diketahui orang lain. Bu Rini sering termenung sendirian di ruang tamu setelah Ujang berangkat kerja. Ia mengaduk secangkir kopi tanpa benar-benar bermaksud meminumnya. Pikirannya berkelana jauh. Apa yang aku lakukan? Bisik hatinya. Ia sadar betul, dunia luar pasti tak akan menerima hubungan ini dengan mudah. Seorang janda berusia 40 tahun dan pemuda kampung berusia 25 tahun, banyak yang akan mencibir, menghakimi, bahkan mungkin mengolok-olok mereka. Sementara itu, Ujang pun dihantui kegamangan. Setiap sore saat berjalan pulang dari proyek bangunan, langkahnya berat. Ia memikirkan ibunya di kampung. Apa yang akan dikatakan ibunya jika tahu anak semata wayangnya jatuh hati pada seorang janda yang lebih tua? Apakah ia akan kecewa? Apakah ia akan malu pada tetangga-tetangga mereka? Namun, sekuat apapun logika mencoba menghalangi, hati tetap memilih jalannya sendiri. Setiap melihat senyum lelah Bu Rini, setiap merasa tangan hangat itu menyentuh pundaknya, semua keraguan dalam diri Ujang mencair. Ia sadar, rasa nyaman dan kasih sayang yang ia temukan di sisi Bu Rini adalah sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Puncak konflik terjadi saat para penghuni kos mulai kembali dari mudik. Rumah kos yang tadinya sepi kini kembali ramai. Tak ada lagi momen santai berdua di ruang tengah. Tak ada lagi obrolan panjang malam hari di teras. Bu Rini kembali menjaga jarak, bersikap seperti ibu kos pada umumnya. Ujang pun menahan diri, bersikap biasa di depan penghuni lain. Tapi di balik semua itu, rasa di antara mereka tetap bergejolak. Ada rindu yang terpaksa dipendam. Ada cinta yang harus diam-diam disembunyikan di balik senyum sopan. Suatu malam, Ujang memberanikan diri mengajak Bu Rini berbicara di dapur. Dengan suara pelan agar tak menarik perhatian, ia bertanya, "Bu, kita ini mau dibawa kemana?" Bu Rini terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu Ujang tulus, tapi ia juga tahu betapa kerasnya dunia akan menghakimi mereka. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Ujang, kadang sayang saja nggak cukup. Kita harus kuat, kalau mau jalan bareng." Malam itu, mereka memutuskan sesuatu, untuk tetap melanjutkan hubungan ini, tapi lebih hati-hati. Mereka tahu risikonya besar, tapi mereka juga tahu, kehilangan satu sama lain jauh lebih menyakitkan. Hari-hari berikutnya mereka menjalani hari seperti biasa, seolah tak ada apa-apa. Tapi di balik semua itu,
Ada janji tak terucap di antara mereka, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap ada untuk satu sama lain, meski dunia mungkin tidak pernah benar-benar mengerti. Dalam diam, cinta mereka terus tumbuh, sederhana, tulus, dan kuat.